Rik. Tunggu dulu ya. Ini nggak seperti yang lo lihat. Tadinya gue mau minta maaf sama lo. Karena gue nggak sengaja mukul lo tadi malam. Tapi sekarang, gue nggak nyesel sama sekali. Gila! Dalam satu hari, gue dikhianati sama dua sahabat gue. Gue nggak mau ketemu lagi sama lo. Sekarang, besok, dan selamanya. Persahabatan itu bukan sesuatu hal yang bisa dipaksakan. Tapi kalau memang itu yang lo mau, mungkin segala sesuatunya udah berakhir kok. Dari siapa, Mas? Astrid, ini aku Andi. Astrid. Semua kota telah ku lewati, 1000 jalan aku lalui. Sepintas laut tak berbatas bumi. Sekilas pandang kau tak berarti. Bagiku cinta hanya racun berbisa, menyebar dari gua neraka. Senandung malam dan nyanyian pagi, satukan cinta menentang benci. Cinta hanyalah lelucon tanpa hati, sangat egois, penuh emosi. Kadang ku pikir cinta memang gila, membuat kita menjadi buta. Tapi adakah hidup tanpa cinta? Halo. Mas Anjung, Ya, ini siapa nih? Yosi mas, Ada apa, Yos? nggak ada apa-apa. Cuma Yosi khawatir aja. Mas Anjung nggak apa-apa kan? Maksudnya apa? Ya, Yosi perhatiin belakangan ini Mas Anjung kelihatan sedih. Anda dapat nomor telepon saya ini dari mana? Itu mas dari nanya mas. Yosi, saya minta tolong ya. Jangan telepon-telepon saya lagi. Kalau ada perlu apa-apa, temuin saya di kampus. Oke? Selamat malam. Mas, tunggu sebentar mas. Tunggu. Ada apa lagi, Yos? Mas Anjung kenapa sih? Kok kayaknya takut banget sama Yosi? Atau Mas Anjung takut dengan perasaan Mas sendiri? Mas, orang yang lari dari cinta
akan selalu berakhir dengan kesepian dan sendiri, Mas. Saya suka hidup sendiri dan kesepian seperti ini. Dan menurut saya, Anda nggak punya hak untuk bicara cinta sama saya. Oke? Selamat malam. Bagian mana dari kata-kata saya yang masih Anda belum ngerti? Saya bilang jangan telepon-telepon saya lagi, oke? Tanjung? Iya. Ini siapa? Saya Tania, Tanjung. Mbak Tania. Maaf, saya pikir siapa? Kenapa? Mood bete kamu lagi datang ya? Iya, dan kayaknya Mbak Tania yang kena getahnya. Maaf, Mbak. Nggak apa-apa kok. Lagian kan, hitung-hitung sport jantung. Saya telepon kamu, saya mau tanyain apa besok kamu ada acara nggak? Saya ada kuliah sampai jam 12, terus saya ngajar sampai jam 2-an. Maksud saya, sampai saya gugup. Saya ngajar lagi dari jam 2, gitu maksud saya, Mbak. Kalau gitu, besok siang kita bisa ketemu di kantin. Kebetulan ada yang saya mau tanyain sama kamu mengenai bahan kuliah untuk semester depan. Oh iya, boleh, Mbak. Kalau gitu sampai ketemu besok ya. Iya, sama-sama, Mbak. Kenapa kamu nggak ngelapor ke polisi? Tadi di luar kamu begitu histerisnya. Pasti masalah ini sudah membuat kamu sangat terganggu. Polisi itu kan punya masalah yang lebih serius. Mana mau mereka ngurus teror rendahan kayak begini. Tadinya sih gue pikir kalau gue diemin, mungkin dia bakal berhenti sendiri. Lagian pada dasarnya gue nggak terluka kok, makanya gue nggak lapor polisi. Ya, tapi kenyataannya kamu merasa diteror dan nggak tenang. Tahu dia, gue bingung. Gue tuh bisa stres tau nggak gara-gara masalah kayak begini. Dia tuh ada di mana-mana dan dia tahu gerak-gerik gue. Saking takutnya gue tuh bisa denger detak jantung gue sendiri. Segitunya, Astrid. Astrid, kamu tahu nggak? Aku juga merasakan itu. Setiap kali aku melihat kamu, jantungku berdebar nggak karuan. Sehingga seakan-akan aku merasakan debar jantungku sendiri. Sorry Astrid, harusnya kan aku bantuin kamu, bukan nambah masalah baru buat kamu. Yuk, sekarang kita ke kantor polisi. Mungkin mereka bisa bantuin kita. Yuk. Yos. Mas Tanjung tahu nggak apa keistimewaannya cinta? Cinta itu adalah perasaan yang begitu bahagia. Sehingga meskipun orang yang kita cintai tidak membalas cinta kita, tapi kita akan selalu merasa senang dan bahagia. Karena apa? Karena cinta itu telah tumbuh di dalam hati kita. Cinta. Kenapa sih orang selalu mengagungkan cinta? Kamu tahu sesuatu yang lebih mengagumkan daripada cinta? Persahabatan. Maaf tadi aku mendengar percakapan kalian. Kalau menurut saya, seseorang yang mementingkan persahabatan daripada cinta adalah orang yang setia. Dan saya yakin orang itu tidak akan pernah meninggalkan kamu. Apa salahnya kalau kita masih muda tapi sudah bisa merasakan cinta? Dan kenapa juga kalau kita ini jatuh cinta itu nggak dianggap serius oleh mereka? Don, Tante. Duh, Tante. Kok cantik-cantik? Mukanya kok kusut banget sih, Tante? Senyum dong. Don, Tante ngomong-ngomong soal cantik nih.
lihat ceweknya Doni nggak yang cantik cerita itu tante? Nah, itu dia tante. Doni kesana dulu tante ya. Mau ngajak si cantik ngedance. Mumpung lagunya enak tante. Oke tante? Don. Pi, sejak Lisa kembali ke LA, Riko kok jadi berubah ya? Dia jadi sering murung, jadi pendiam. Kenapa ya, Pi? Iya, ya. Saya perhatikan juga di kantor dia lebih diam. Semangatnya kayak berkurang. Aduh, gimana kalau besok di pesta dia kelihatan murung? Aduh, gimana ya? Padahal kita kan udah banyak undang relasi kan, Pi? Bagaimana kalau kita ngundang si Tanjung sama Doni? Good idea tuh, Pi. Kalau mereka datang terus ngobrol sama Riko, kan kelihatan gembira Rikonya. Kamu kok aneh banget sih, Don? Ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Halo? Oh iya Om. Apa kabar? Om yakin Riko nggak keberatan kalau saya datang? Oh gitu Om. Iya Om, baik. Selamat malam. Ya baik Om. Ya, terima kasih, sama-sama. Iya, tadi Mbak Rina ketinggalan tasnya. Tolong titip ya, karena sip saya sudah mau habis. Ya, Oh, maaf Mbak. Iya, Kak, angkat aja teleponnya. Tanjung. Tante. Aduh, terima kasih ya udah sempet datang. Iya, Tante. Tuh, Om. Om. Sekarang saya ngerti. Doni. Tante, selamat malam. Selamat malam, sayang. Doni, kamu nih kok kelihatannya sekarang tambah keren aja. Tante bisa aja. Sungguh. Apa kabar? Kamu sehat-sehat? Sehat Om, makasih. Tapi Tante benar kok, kamu kelihatannya fit sekali. Bisa aja sih Om. Sebentar. Riko, kok di situ aja yang turun nih? Teman-teman udah datang. Ayo.
Kalau lo ganggu adik gue lagi, nyawa lo taruhannya. Rico, shut up! Lu udah keterlaluan sekarang. Dalam satu hari, gue dikhianati sama 2 sahabat gue. Gue salah apa? Gue pikir gue bisa menyelamatkan persahabatan kita, kok. Tapi gue sadar, persahabatan itu bukan sesuatu hal yang bisa dipaksakan. Tapi kalau memang itu yang lo mau, mungkin segala sesuatunya udah berakhir, kok. Sebenarnya apa sama Rico ya? Saya bingung kok lihat dia begini. Loh, kan kalian kan teman dekat, jadi kan pasti tahu. Ya enggak? Kan kita kan sama-sama laki-laki, nggak usah simpen rahasia. Nah, sekarang saya tahu. Ini pasti urusan wanita, ya nggak? Hah? Iya, semacam itulah, Om. Saya udah tahu, pikiran saya pasti nggak jauh dari situ. Udah tahu. Oh, terima kasih waktunya ya. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih ya. Angel, please. Aku butuh kamu. Hanya kamu yang bisa aku ajak bicara. Kenapa? Mungkin karena aku telah jatuh cinta sama kamu. Bukan, Rico. Bukan aku yang telah membuatmu jatuh cinta. Tapi Angel.
Candy. Hah? Makan siang? Oke. Lu jemput gue aja di kampus. Jam 12. Oke. Bye. Enggak nih. Nggak mungkin nih Rina nih. Pas ini cuma kebetulan aja. Mas Sanjung, Ada apa lagi? Harus berapa kali saya ngomong sama kamu? Saya nggak butuh nasihat kamu tentang perasaan dan... Mas Sanjung, Yosi masih belum ngerti cara menghitung produksi marginal dan produksi rata-rata, Mas. Coba lihat catatan kamu. Silakan duduk. Profit ya. Oke, kita punya 10 menit sebelum jam kuliah dimulai. Bagian mana yang kamu belum ngerti? Yang ini, Mas. Mudah-mudahan aja ya, polisi bisa bantuin kita. Emang sih kalau aku ngelihat, ada yang aneh di kejadian ini. Aneh gimana? Coba kamu pikir, kalau itu orang cuma fans biasa kamu, kok kayaknya dia tahu banget tentang kamu? Iya ya. Gue juga sempat mikir ke situ sih. Mungkin ada orang yang ngiri sama kamu. Atau cemburuan sama kamu. Bisa juga ada orang yang sakit hati sama kamu. Ya, mungkin kamu pernah nyakitin orang tapi kamu nggak ngerasa. Mungkin. Tapi siapa? Kalau emang tuh orang gak suka sama gue, harusnya dia ngomong dong langsung sama gue. Nggak usah neror kayak gini. Masa sih sampai sekarang nggak ada seorang pun yang kamu curigai? Nggak ada. Emang kenapa? Enggak, aku cuma mikir. Itu orang kok tahu nomor HP kamu? Tahu email kamu? Tahu rumah kamu di mana? Terus tahu kamu kemana pergi? Pokoknya everything about you, dia tahu semua. Nggak mungkin dong kalau bukan orang dekat kamu, dia tahu semuanya tentang kamu. Hey, Hai. Kok malah bengong? kemarin tas lu ketinggalan nih, Rin. Thanks. Kemarin gue ditelepon sih. Katanya tas gue ketinggalan gitu. Terus dibawain sama lo. Thanks ya. Street. Lo kenapa? Enggak apa-apa. Gue ke meja gue dulu ya.
Tuh. Lo emang bener-bener beruntung deh, Street. Dicintain sama cowok kayak dia. Iya nggak? Ya udah deh. Kayaknya gue cabut duluan ya. See you tomorrow. Have fun ya. Dah. Bye, Indi. Duh, kenapa sih gue? Nggak mungkin dia ngerjain gue. Dia tuh baik banget sama gue. Apa aku segitu ngeboseninnya buat kamu? Sampai-sampai kamu lebih suka ngomong sendiri ketimbang ngomong sama aku. Di, lu tuh cowok paling baik yang pernah gue kenal. Dan gue merasa beruntung punya teman kayak lo. Baru aja kamu jadi temen aku, kamu sudah merasa seberuntung ini. Gimana kalau jadi pacarku ya? Ngaco lo. Yuk balik yuk. Rit. Nanti malam gue ke tempat lo ya. Nanti malam gue ada acara, Don. Dengan Andi. Katanya gue temen lo. Tapi di saat gue lagi ngebutuhin lo malah jalan sama orang yang paling gue benci. Lu kok nggak fair sih, Don? Lu bisa pergi kemana aja, sama siapa aja. Tapi saat lu membutuhkan gue, apa gue harus ada buat lo? Sorry, Don, gue bukan babysitter lo. Jadi sekarang lo sama si tolol Andi itu. Lu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Andi tuh nggak tolol. Dia baik sama gue. Dan dia cowok paling gentle yang pernah gue temuin. Terserah dong gue mau jalan sama siapa aja. Emangnya selama lu jalan sama Eva, pernah gue masalahin? Iya. Emang bener gue jalan sama Eva. Tapi itu bukan urusan lo. Kenapa sih gue gak bisa ngelupain dia? Dasar rese. Keras kepala. Susah diatur. Emang gue butuh dia apa? Don. Hai. Hei, ada apa? Nggak ada apa-apa. Aku cuma mau bikin surprise aja buat kamu. Kenapa? Kamu gak suka aku di sini ya? Enggak. Aku senang kalau kamu di sini. Kamu sweet banget sih. Kamu jadi pacar aku aja ya. Kita udah sampai. Duh, Andi, kita mau ngapain sih? Udah lu nyuruh gue pakai baju rapi. Sekarang mata gue malah ditutup lagi. Kamu penasaran ya? Sini aku bukain. 1, 2, 3. Gimana? Kita kan baru pertama kali makan bareng. Jadi aku pengennya suasananya seromantis mungkin. Aduh, Andi, romantis banget sih lu. Ini semua lu yang nyiapin. Wow. Ih, lu baik banget ya, Andi ya. Gue jadi bingung ngebalesnya. Bagaimana kalau kamu membukakan hati kamu untuk aku? Emang gue jalan sama Eva. Tapi itu bukan urusan lo. Street, sorry ya. Aku nggak bermaksud untuk menyakitin hati kamu. Aku kan udah janji, aku nggak akan seperti ini. Tapi kadang-kala aku nggak bisa mengendalikan diriku sendiri kalau sudah berada di samping kamu.
Kamu baik banget sama aku. Aku nggak mungkin nolak kamu, Di. Baca apa sih? Serius amat. Oh, buku masak. Kenapa sih? Kok nanya gitu, Mas? Emangnya nggak boleh kalau aku baca buku masak? Iya, biasanya kan cewek zaman sekarang paling anti masak. Kenapa harus anti? Karena ada pembantu. Apa hubungannya? Lagian tuh dari dulu aku paling suka masak. Dan di rumah itu, daerah kuasaan aku itu dapur. Kalau ada berani-berani masuk dapur aku, yang pastinya aku cat. Masa? Iya dong. Boleh lihat? Gue suka lo udara pagi kayak gini. Segar, bersih. Udah lama lo gue nggak ngirup udara pagi. Sejak lo tau gak apa? Udah berapa tahun gue kerja di majalah? Hampir 2 tahun loh, gak kerasa ya? Kenapa? Gue ngebosenin lo ya? Enggak kok. Kamu nggak bikin aku bosen. Kamu kalau lagi nggak pengen ngomong, kamu jangan ngomong. Tanpa kamu bicara pun, aku tetap tertarik kok sama kamu. Kayaknya gue cowok paling beruntung di dunia ini karena punya lo. Astrid, kayaknya kita harus melakukan sesuatu deh. Untuk Doni, Tanjung, sama Riko. Permusuhan mereka ini sudah berkepanjangan. Biasanya setiap mereka punya masalah, mereka selalu datang sama Tante. Berbicara sama Tante. Tapi ini mereka tidak datang sama sekali ke sini. Dan itu udah nggak benar. Iya sih. Kayaknya hubungan mereka udah nggak sehat ya, Tan. Mungkin mereka memerlukan bantuan kita kali, Tan, untuk menyelesaikan masalah ini. Ya nggak bisa lah. Doni udah jelas-jelas salah. Dan aku nggak bisa bayangin Riko bisa maafin dia. Loh, Ndi, sampai sekarang kan kita nggak tahu siapa yang salah. Mungkin aja bukan Doni. Astrid, kamu tahu nggak sih perasaan aku sama Doni itu seperti apa? Udah deh, aku nggak mau ikut campur masalah beginian. Di, dengar ya. Sekarang ini bukan hanya masalah Doni, tapi masalah aku juga. Mereka itu kan teman-teman dekat aku. Mana mungkin aku bisa diam sementara mereka ribut kayak begini. Astrid benar. Ini bukan jadi masalah mereka bertiga lagi, tapi sudah menjadi masalah kita semua. Kalau mereka terus seperti ini, kita akan kena efeknya. Dan itu nggak benar, nggak baik. Terus sekarang kita gimana nih, Tan? Tanjung, sini. Aduh, apa kabar kamu? Baik, Tante. Lama sekali ya kita ketemu ya. Iya, Tante gimana kabar? I'm okay. Kamu juga kayaknya lebih segar sekarang. Iya. Tuh, meja yang biasa kamu duduk, Tante udah siapin untuk kamu. Tanjung.
Riko. Tante, apa kabar? Kabar baik. Kamu tambah ganteng. Maaf ya. Halo manis. Aduh tante. Cewek yang kerja di sini makin cantik. Kalau saya tahu mereka ada di sini, saya nggak akan kesini, tante. Bangsat, seharusnya lu yang gak berhak ada di sini. Aduh, kalian ini apa-apaan sih? Kalian kan bersahabat. Sahabat. Kayak kucing. Doni, jangan gitu dong, Riko. Tanjung, Tante kenal kalian sudah 9 tahun, Tante. Aduh, Tante sudah nganggap kalian seperti anak-anak Tante sendiri. Tante nggak mau lihat kalian seperti ini. Kalian sudah bersahabat begitu lama, sudah seperti saudara. Jangan gitu dong. Karena itu, Tante panggil kalian bertiga ke sini. Tante, mulai sekarang nggak ada lagi yang namanya bertiga. Yang ada hanya sendiri-sendiri. Riko, Doni, Tanjung, hal ini hanya bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang jujur. Kejujuran? Kejujuran yang mana, tante? Kejujuran hanya bisa dilihat dari mata orang yang mau melihat. Nggak cuma pakai mata untuk melihat, tapi juga dengan hati. Bangsat! Gua nggak butuh semua ini! Cukup! Diam! Jangan ganggu gua lagi. Setan yang semua. Sahabat. Bullshit. Semua kota telah ku lewati, 1000 jalan aku lalui, sepintas laut tak berbatas bumi, sekilas pandang kau tak berarti. Bagiku cinta hanya racun berbisa, menyebar dari gua neraka. Senandung malam dan nyanyian pagi, satukan cinta menentang benci. Cinta hanyalah lelucon tanpa hati, sangat egois, penuh emosi.